Pemirsa, babak baru Pilkada Serentak 2024 memasuki proses permohonan perkara ke Mahkamah Konstitusi. MK memastikan hakim yang memiliki hubungan kerabat dengan pemohon tak akan menjadi hakim di persidangan yang sama. Permohonan perkara hasil Pilkada Serentak ke Mahkamah Konstitusi sudah dibuka baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Persidangan akan dilangsungkan selama 45 hari sejak permohonan perkara terregistrasi dengan sidang perdana dimulai pada Januari 2025. Sama seperti pada saat persidangan perkara pemilu presiden dan pemilu legislatif yang lalu, hakim yang memiliki hubungan kerabat dengan pemohon tak akan menjadi hakim dalam persidangan yang sama sesuai Undang-Undang Kehakiman. Prof, apakah aturannya akan sama seperti Pilpres dan Pileg kemarin untuk hakim yang mungkin punya kekerabatan dengan pemohon tidak akan disidangkan di persidangan yang sama? Ya, jika ada ya tetap sama, karena Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman kan tidak membedakan terhadap perkara yang seperti apa. Sepanjang perkara itu menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi atau badan peradilan di luar MK pun kan sama ketentuannya. Bukan perkara jenis apa, tapi disitulah konflik of interest itu melekat kan. Jadi tidak membedakan perkara apa. Sepanjang ada kepentingan yang berbenturan ya nanti perlakuannya sama. Hingga Senin siang, pemohon perkara Pilkada Serentak telah berjumlah total 152 dari tingkat kabupaten kota bagi para pemohon yang melakukan registrasi secara langsung maupun secara daring. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, babak baru Pilkada Serentak 2024 memasuki proses permohonan perkara ke Mahkamah Konstitusi. MK memastikan hakim yang memiliki hubungan kerabat dengan pemohon tak akan menjadi hakim di persidangan yang sama. Permohonan perkara hasil Pilkada Serentak ke Mahkamah Konstitusi sudah dibuka baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Persidangan akan dilangsungkan selama 45 hari sejak permohonan perkara terregistrasi dengan sidang perdana dimulai pada Januari 2025. Sama seperti pada saat persidangan perkara pemilu presiden dan pemilu legislatif yang lalu, hakim yang memiliki hubungan kerabat dengan pemohon tak akan menjadi hakim dalam persidangan yang sama sesuai Undang-Undang Kehakiman. Prof, apakah aturannya akan sama seperti Pilpres dan Pileg kemarin untuk hakim yang mungkin punya kekerabatan dengan pemohon tidak akan disidangkan di persidangan yang sama? Ya, jika ada ya tetap sama, karena Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman kan tidak membedakan terhadap perkara yang seperti apa. Sepanjang perkara itu menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi atau badan peradilan di luar MK pun kan sama ketentuannya. Bukan perkara jenis apa, tapi disitulah konflik of interest itu melekat kan. Jadi tidak membedakan perkara apa. Sepanjang ada kepentingan yang berbenturan ya nanti perlakuannya sama. Hingga Senin siang, pemohon perkara Pilkada Serentak telah berjumlah total 152 dari tingkat kabupaten kota bagi para pemohon yang melakukan registrasi secara langsung maupun secara daring. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Tim kuasa hukum Ridwan Kamil Suswono menjadi paslon pertama di tingkat provinsi yang datang ke MK untuk melakukan gugatan. Pihak Ridho mengklaim kantongi berbagai bukti kecurangan di Pilkada Jakarta. Tim hukum Ridwan Kamil Suswono menjadi pemohon pertama yang melakukan gugatan ke MK pada Senin siang. Meski dalam tahap registrasi konsultasi, mereka telah melampirkan bukti gugatan namun belum diserahkan sepenuhnya. Tim kuasa hukum Ridho juga belum mau menyampaikan perihal poin gugatan secara utuh, namun mereka menyatakan pihak tergugat dalam sengketa pilkada adalah KPU dan pihak pemenang yaitu Pramono Anung dan Rano Karno. Perkiraan saya akan menunggu arahan kepastian, tapi ini buktinya. Jadi kita secara resmi sudah berkonsultasi
atas perintah dari Ketua Tim Sukses, Bapak Ariza Patria, kita sudah berkonsultasi, sudah mendapatkan informasi yang akurat, yang valid berkaitan dengan persiapan kita. Jadi kita akan sesegera mungkin kita finalisasi. Nah, tepatnya nanti kami akan tetap menunggu arahan dari Ketua Tim Sukses dari pasangan Ridho. Sebelumnya tim sukses Ridwan Kamil Suswono menyampaikan sejumlah keberatan pada KPUD Jakarta. Mereka menyoal soal Form C6, pemberitahuan tak sampai kepada masyarakat, sehingga tingkat partisipasi masyarakat memilih hanya 48,56%. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jakarta mengumumkan hasil resmi rekapitulasi pemilihan Gubernur Jakarta. Pasangan nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno unggul dalam Pilgub Jakarta 2024. Kita tunggu Pak Dodi sama Pak Rambe ya. KPUD Jakarta telah merampungkan hasil rekapitulasi suara Pilgub Jakarta 2024. Hasilnya pasangan nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno meraih suara terbanyak dengan perolehan 2.183.239 suara atau 50,07% total suara sah dalam Pilkada Jakarta 2024. Sementara pasangan Ridwan Kamil Suswono berada di posisi kedua dengan perolehan 1.718.160 suara atau 39,40% suara. Posisi terakhir pasangan Dharma Pongrekun Kunwardana meraih 459.230 suara atau 10,53% suara. Laki-laki 9 dengan dugaan tidak pidana. Sementara itu calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung yakin bahwa semua pihak akan menghormati hasil rekapitulasi penghitungan suara Pilgub Jakarta oleh KPU. Pramono Anung mengatakan bahwa mekanisme rekapitulasi suara di Pilgub Jakarta 2024 sudah berjalan secara terbuka, termasuk keleluasaan masyarakat luas dalam mengakses data KPU. Pramono juga menekankan kinerja KPUD Jakarta dinilai baik dan telah melakukan sosialisasi dan transparansi mengenai Pilgub 2024 secara maksimal. Menurut Pramono, transparansi tersebut telah dibuktikan dengan hasil rekapitulasi suara KPU dan hasil quick count yang perbedaannya tidak signifikan. Banyak sekali warga yang menyapa, memberikan antusiasme, dan mereka tentunya rata-rata mengharapkan Pilgub ini segera ada keputusan. Pak, kemarin pengesahan hasil sudah dilakukan, Bapak sesuai hitungan tim internal, penetapan nanti pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat seperti apa tanggapannya? Yang pertama tentunya kita memahami, mengetahui bahwa transparansi yang dilakukan oleh KPUD Jakarta sudah berjalan dengan baik. Kalau kita lihat dari hasil quick account, kemudian sirekap, dan sampai dengan hasil perhitungan kemarin menunjukkan tidak ada perubahan yang signifikan. Jadi angkanya hampir sama, sehingga momentum yang seperti ini perlu dijaga di kemudian hari agar jalannya pemilihan gubernur di Jakarta ini betul-betul bisa transparan, terbuka, dan siapapun bisa. Kembali di iNews Sore pemirsa, Menteri Sosial Republik Indonesia Syaifullah Yusuf mengunjungi IWAS alias Agus, penyandang disabilitas yang menjadi tersangka kasus pelecehan seksual di Mataram. Mensos memastikan hak dan kebutuhan Agus sebagai difabel terpenuhi. Menteri Sosial RI Syaifullah Yusuf menyambangi Mapolda Nusa Tenggara Barat untuk menemui penyandang disabilitas tunadaksa berinisial IWAS alias Agus yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pelecehan seksual di Mataram. Didampingi Kapolda NTB, Mensos mengaku kedatangannya untuk menyapa tersangka Agus dan berdialog dengan kuasa hukumnya perihal kasus yang menjeratnya. Mensos juga memastikan segala hak dan kebutuhan Agus sebagai seorang penyandang disabilitas tetap terpenuhi. Dan saya tanya apakah kondisi baik-baik aja, dia bilang baik-baik. Sebatas itu saya tadi.
Selebihnya kita dialog dengan pengacaranya apakah hak-haknya bisa dipenuhi. Beliau mengatakan dipenuhi dan dilayani sangat baik menurut pengacaranya. Hingga kini jumlah korban yang melapor atas dugaan pelecehan seksual oleh Agus bertambah hingga mencapai 15 orang. 3 di antaranya masih di bawah umur. Nah, korban-korban lain kenapa baru muncul sekarang? Tentu ini sebenarnya adalah sesuatu yang ya bisa dilihat sendiri sekarang kan, dengan adanya satu korban yang sudah berani aja masyarakat masih banyak yang sulit percaya gitu. Jadi ketakutan korban untuk kemudian tidak ada orang yang percaya itu sebenarnya yang membuat korban akhirnya selama ini banyak yang kemudian tidak muncul juga gitu. Berkas perkara kasus dugaan pelecehan seksual yang menjerat penyandang disabilitas Agus dalam waktu dekat akan dilimpahkan penyidik ke kejaksaan. Sementara para korban pelecehan seksual akan meminta perlindungan ke LPSK. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Sementara itu, Polda NTB buka posko pengaduan korban pelecehan seksual IWAS alias Agus. Korban yang sudah melapor kini mencapai 15 orang, 2 diantaranya masih berstatus anak. Viralnya kasus pelecehan yang diduga dilakukan IWS alias Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat membuat Polda NTB membuka posko pengaduan. Posko pengaduan dibuka seiring dengan terus bertambahnya korban kasus ini yang melapor. Ada hotline-nya, silakan masyarakat yang mengetahui ataupun yang menjadi korban ataupun yang mengetahui terjadinya peristiwa yang dilakukan oleh pelaku, baik itu terhadap orang-orang lain yang belum melapor kepada KDD maupun kita, silakan melapor ke hotline kami 0811 388 30666. Data Komisi Disabilitas Daerah atau KDD Provinsi NTB menyebutkan hingga saat ini sudah ada 15 korban yang melapor. 2 diantaranya masih berstatus anak. Hingga saat ini penyidik di Treskrimum Polda NTB telah meminta keterangan 8 orang saksi dan memeriksa 4 orang korban. Iya, tadi kalau kemarin kan 13. Ini hari ini ada tambahan 2 yang menyampaikan ke KDD. Tapi kita menginginkan sebenarnya kan dari korban-korban itu mau untuk melapor gitu ya, mau di BAP gitu, bukan sekedar melapor ke kita. Rencananya dalam waktu dekat polisi akan melimpahkan kasus ini ke kejaksaan untuk segera disidangkan. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi membeberkan video cara Agus merayu korban perempuan yang akan dilecehkannya. Video yang diambil oleh salah satu pelapor ini juga menjadi barang bukti yang sudah dikantongi polisi untuk menjerat Agus Buntung. Mantra di tas saya isinya, gitu, bawaan dari lahir yang bisa baca seseorang. Saya tahu kamu lagi banyak masalah. Saya bilang kamu harus kuat. Video bujuk rayu Agus pada korbannya dirilis oleh polisi. Dalam video berdurasi 3 menit 7 detik ini, korban berada di salah satu taman di wilayah Kota Mataram, lokasi Agus biasa melancarkan aksi menggait para wanita. Dalam video terdengar modus Agus yang terus merayu dan memanipulasi pikiran korbannya dengan dalih memiliki mantra dan kelebihan khusus. Saya tahu kamu lagi banyak masalah. Saya bilang kamu harus kuat. Kalau enggak, kamu akan sukses. Percaya sama saya. Siapa nama kamu? Iko. Iko. Siapa yang enaknya saya panggil? Dipanggil Aiko sih. Aiko. Ya. Gini dah Aiko ya. Aku mohon sama kamu. Kamu harus sukses. Pertemuan ini sudah ditakdirin. Bukan hanya kebetulan. Saya tak mau kamu disakitin lagi. Kamu sayang sama orang tua? Mau tobat kan? Jangan ngikutin teman yang salah. Berjuang, kamu pasti bisa itu. Sementara itu, polisi sudah mengantongi video berdurasi 3 menit 7 detik ini dan menjadi pelengkap barang bukti yang akan menjerat tersangka Agus. Video ini telah menjalani uji forensik di Dirkrimsus Polda Nusa Tenggara Barat. Jadi perlu saya luruskan bahwa itu adalah video awal mula bagaimana caranya pelaku mendekati korban
itu direkam video oleh korban. Jadi ada kalimat, kata-kata, awal mula seperti apa, mengangkat segala macam. Nah itu akan kita dalami. Hingga saat ini sudah ada 7 dari 15 korban yang sudah melapor secara resmi ke Mapolda NTB. Berkas perkara laporan mahasiswi yang menjadi korban Agus Buntung ini juga telah diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menggelar program Jalin Lokal 2024. Program tersebut diyakini dapat menjadi ekosistem kolaboratif bagi para pelaku usaha kecil dan juga menengah. Jalin Lokal 2024 merupakan kegiatan yang mempertemukan pengusaha UMKM di seluruh Indonesia dengan berbagai pihak seperti ahli industri, mitra strategis, dan investor. Jalin Lokal 2024 ini mengusung tema membangun koneksi, mendorong pertumbuhan UMKM dan digelar di The Casablanca Hall, Jakarta Selatan 5 hingga 6 Desember lalu. Melalui program ini yang mendukung keterbukaan akses terhadap sumber daya, teknologi, pendanaan, dan jaringan pasar diharapkan dapat meningkatkan kapasitas UMKM menjadi lebih profesional, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan di era global. Acara akan segera dimulai. Ya pemirsa, tren pertumbuhan UMKM di Indonesia juga terus meningkat. Namun sayangnya ada sejumlah tantangan, sejumlah challenge, dan juga ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam perkembangan UMKM di Indonesia. Dan untuk lebih jelas serta lebih detail, saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan PLT Deputi Usaha Kecil Kementerian UMKM, Bapak Temi Satya Permana. Pak Temi, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Baik ya Pak? Baik. Berkaitan dengan UMKM yang trennya semakin meningkat, tapi ternyata di balik semua itu ada sejumlah kendala, ada tantangan juga yang dialami, termasuk persaingan-persaingan global. Nah, ini strategi pemerintah secara strategis ini apa langkah yang dilakukan? Oke, jadi gini, pertama kita tahu bahwa UMKM ini adalah 99,9% dari total pelaku usaha di Indonesia. Jadi pengusaha UMKM ini mayoritas ada di skala mikro. Kurang lebih 99,6 ini mikro. Jadi memang tugas kita berat, banyak sekali yang harus dibina. Akan tapi yang pertama mungkin kita benahi pertama dari sisi financial gap. UMKM ini masih terkendala akses pembiayaan. Kurang lebih sekitar 1.900 T yang harus kita suplai lagi, yang baru bisa dipenuhi oleh lembaga pembiayaan baru sekitar 60% lah ya dari seluruh total pelaku usaha. Dan juga akses pasar. Kami berjuang keras agar produk-produk lokal dan produk-produk dari pengusaha UMKM ini bisa diterima oleh masyarakat, sehingga pangsa pasar kita lebih didominasi oleh usaha produk lokal ini. Terlebih lagi juga kita minta mereka juga agar melek literasi digital, tapi dengan tidak menjual produk-produk impor. Kita mulai mendorong agar produk lokal mulai menjadi pilihan di platform e-commerce kita, dan juga pilihan di di pasar-pasar offline kita. Karena ke depan kita harus menjadi pemain utama di pasar Indonesia, karena kalau tidak produk lain yang akan mengisi pasar ini. Ya, tahun depan kan kemungkinan ada sejumlah kebijakan pemerintah yang memungkinkan ada peningkatan pajak, kemudian ini akan berpengaruh terhadap harga bahan baku dan mungkin sumber daya yang kurang bisa mampu untuk mengisi kekosongan-kekosongan itu. Nah, ini bagaimana para pengusaha UMKM nanti bisa menghadapi tantangan-tantangan ke depan itu? Sebenarnya pemerintah sudah aware terhadap hal ini ya, bahwa memang pasar sedang lesu. Makanya di PP 7 kemarin, PP 7 tahun 2021 ada afirmasi belanja barang dan jasa pemerintah 40% untuk produk lokal dan produk UMKM. Nah, ini harus dimanfaatkan oleh teman-teman pengusaha UMKM untuk bisa masuk ke dalam belanja jasa pemerintah. Karena saat ini menurut saya pemerintah adalah pasar yang paling strategis untuk teman-teman UMKM. Contohnya ini baju yang saya pakai ini produk UMKM. Ini serat rami, campuran serat nanas dan juga serat alam lainnya. Dipakainya nyaman dan kami bilang eksploitasi kami gitu loh. Sebagai showcase produk-produk Anda gitu loh. Karena kalau kami sendiri nggak pakai produk lokal, siapa yang mau pakai kan begitu. Nah, selanjutnya juga ada platform Sapa UMKM. Karena tadi saya sampaikan bahwa memang 27 KL
melakukan pembinaan dan pemberdayaan UMKM. Kita harapkan nanti dengan ada Sapa UMKM ini, semua UMKM akan menjadikan ini sebagai rumah digitalnya mereka. Semua program pemberdayaan bisa diakses di sana, termasuk mengurus sertifikasi, mengurus pembiayaan dan lain dalam satu apps namanya Sapa UMKM. Ini target yang berat, tapi kami yakin dengan didukung oleh semua pihak ini akan bisa jalan. Mudah-mudahan di tahun depan sudah bisa di launching, karena sekarang jumlahnya yang sedemikian besar, jutaan, masih tersebar di mana-mana. Kita belum bisa menyatukan potensi itu kalau tidak kita coba untuk data dengan baik, kita kumpulkan dalam satu platform. Gitu Mbak Galuh. Iya, oke. Ada satu hal yang kemudian menjadi perhatian ya di era kepemimpinan Prabowo untuk pertumbuhan ekonomi 8%. Salah satunya adalah mungkin mengakselerasi industri manufaktur, dan itu juga mungkin bagian dari usaha kecil menengah ini kemudian bisa dibangun dengan pabrik atau semacamnya gitu untuk mengolah barang mentah menjadi hasil jadi. Nah, apakah ada mungkin langkah-langkah dari pemerintah untuk menarik investor, kemudian membuat sebuah atau mendirikan industri manufaktur gitu ya, yang akhirnya bisa mendorong percepatan ekonomi di Indonesia, Pak? Dalam skala kecil, dalam 2 tahun ini kami mengembangkan namanya rumah produksi bersama. Itu ada terbangun 16 titik untuk hilirisasi produk-produk komoditas unggulan. Jadi memang dari mulai Aceh kami bangun untuk rumah produksi bersama Nilam, di Sumatera Utara ada cabai merah, ada kulit di Garut, ini ada contohnya di sini, RPB Garut, juga rotan Sukoharjo, bambu di Manggarai Barat, di daerah Minsel, Minahasa Selatan ada produk kelapa, di Pangkajeni Kepulauan Sulawesi Selatan ada produk garam. Intinya adalah hilirisasi ini dikembangkan untuk mengembangkan potensi ekonomi mulai dari desa dan berbasis komoditas lokal yang menjadi unggulan, sehingga masyarakat maupun pengusaha UMKM mau petani nelayan tidak menjual bahan baku tapi menjual bahan setengah jadi yang akan menciptakan nilai ekonomi lebih baik. Nah, ini yang perlu kebijakan lain. Contohnya gini, saya ambil untuk produk rumput laut, kita negara penghasil rumput laut mungkin kedua terbesar di dunia ya. Kita menjual bahan baku ke Tiongkok itu biayanya masuknya 0%. Tapi begitu kita olah menjadi tepung keragenan, itu ada biaya masuk ke sana, naik 7%. Nah, ini yang perlu kita coba galakan, bahwa memang industri lokal harus mulai menserap produk-produk dari RPB ini. Ini akan terus kami kembangkan, konsep-konsep seperti ini. Yang pasti hilirisasi itu berbasis komoditas lokal, ada pelakunya di sana, ada pasarnya, sehingga apa yang diproduksi bisa diserap oleh pasar. Nah, tugas kami pemerintah menyiapkan regulasi dan iklim usahanya sehingga bisa menyerap produk-produk ini. Begitu Mbak, sehingga nanti 8% sebenarnya bukan hal mustahil ya. Saya tidak mau bicara dari sisi social impact yang lain-lain, tapi dari sisi konsep pemberdayaan kami. Jadi itu saja sih mungkin yang kita akan dorong nanti ke depan. Oke, baik. Pak Temi, banyak perbincangan kita hari ini, tapi sepertinya mungkin kita bisa jalan-jalan lihat produk-produk UMKM yang sudah didisplay di acara ini. Kita lihat apa saja nih yang sedang banyak diminati oleh masyarakat. Iya Pak. Ya Pak, jadi ini produk-produk yang didisplay adalah produk-produk UMKM dari seluruh Indonesia. Dari seluruh Indonesia. Jadi jenis-jenisnya dari apa saja itu? Ada fashion, ada kuliner, baik itu makanan juga kopi yang ada 2 kedai, juga dari wellness ada juga. Nah, ini dari rumah produksi bersama Garut, kulit yang tadi saya cerita. Dan ini saya mau kenalkan nih Mbak Galuh dengan salah satu pengusaha UMKM yang sukses mereposisi pekerjaan. Halo Mas, apa kabar? Halo, saya Pak Temi, saya dari iNews Mbak Galuh. Saya Rusman. Saya tadi cerita bahwa The Tree ini adalah sebetulnya awalnya dari banker. Dari banker saya beralih menjadi pengusaha. Nah, ini kami dampingin ada 2 tahun dan alhamdulillah dapat dipercaya oleh salah satu platform seperti crowdfunding ya. Betul. Mendapatkan pendanaan 3 miliar rupiah. Artinya, artinya kalau memang bisnis diurus dengan benar dari sisi manajerial maupun pemasaran dan produksi, nggak mustahil lembaga pembiayaan akan mengucurkan pembiayaan. Betul. Mungkin bisa cerita Mas, sedikit aja. Usahanya apa nih? Saya di bidang fashion Mbak. Positioningnya di Sarimbit. Kita di Sarimbit Couple, jadi untuk pakaian keluarga. Pakaian keluarga. Betul. 2 tahun berada di bawah pembinaan inkubasi bisnis dari Kementerian UMKM dalam program
SME Epic. Oh, gitu. Jadi waktu itu dapat apa saja proses pendampingannya? Jadi kami diberikan pembekalan tentang bagaimana caranya kita mendapatkan investor. Karena di awal bekerja, di awal kita berbisnis kan sebenarnya ada dua. Yang dibutuhkan adalah mental dan modal. Nah, yang pertama ini harus kita kuat dari sisi mental. Kalau modal itu sebenarnya nomor 2. Cuma kebanyakan di pengusaha UKM malahan menempatkan modal ini yang pertama. Harusnya sebenarnya nomor 2 gitu. Yang pertama adalah mental. Gimana caranya mental pengusaha itu kuat? Sehingga apa? Determinasinya, daya tahan, daya juang, tidak kenal lelah, tidak kenal menyerah. Akhirnya alhamdulillah investor juga bisa masuk. Seperti itu. Jadi proses mendapatkan investor ini gimana? Dari produk-produknya ini sudah sampai di mana? Ya, jadi untuk mendapatkan investor kan memang harus ada kepercayaan. Berarti dari kami selaku owner itu harus memberikan kepercayaan dulu kepada investor. Nanti secara timnya akan dilihat. Baru melihat tentang omset dan yang lainnya. Sehingga kalau dalam hal investor ini yang dilihat pertama adalah karakternya itu dulu. Bukan tentang modal, bukan tentang kapasitas produksi, bukan tentang omset maupun profit. Tapi karakternya dulu. Kalau karakternya kita baik, secara otomatis investor juga akan berkenan untuk menitipkan investasinya ke kami. Karena bagaimana caranya melihat investor itu bagaimana uang yang dititipkan bisa dikembalikan. Jangan sampai uang yang dititipkan tidak bisa dikembalikan. Kalau dari Kementerian UMKM, apa yang dilihat dari produk ini sehingga mampu gitu ya menarik crowdfunding? Yang menarik ini sebetulnya kan tadi dibilang story-nya menarik. Story-nya. Jadi setiap produk, setiap pengusaha itu pasti punya cerita masing-masing dan ceritanya The Tree ini luar biasa. Karena kita lihat filosofinya The Tree itu mungkin bisa dijelaskan ya. The Tree itu ada 3 Mbak D-nya. D pertama itu dakwah. Kami fokus di bidang ekonomi dakwanya, karena di bidang agama kan sudah ada ustadz dan yang lainnya. D kedua itu dagang. Kami proses menjadi pengusaha besar agar bisa memberikan kebermanfaatan. Dan yang ketiga adalah dermawan. Kami bukan hanya mengejar uang, mengejar cuan, tapi juga harus memberikan dampak kebaikan dan kebermanfaatan. Itu dari sisi The Tree. Oke, jadi ada makna filosofis ya. Ya. Makanya kami tertarik mendampingi dan ternyata investor juga melihat hal yang sama. Jadi karakternya oke, proses bisnisnya juga oke dilihat dan memang berbasis bahan baku lokal sehingga ketergantungan kepada produk impor sedikit ya, sehingga bisa bersaing di pasar begitu. Nah ini yang seperti ini yang kita pengen jadikan model-model ke depan sebetulnya. Mensiprasi lah. Seberapa banyak mungkin produksi dalam sehari? Itu kalau kapasitas produksi kurang lebih untuk saat ini kita di kurang lebih 100.000 dalam 1 tahun. 100.000 piece dalam 1 tahun. Dengan melibatkan 70 orang penjahit dan itu 100% lokal. Betul. Artinya membuka lapangan pekerjaan ya, betul. Iya, betul. Dari Garut ya berarti? Dari Tasikmalaya. Dari Tasikmalaya. Boleh saya lihat? Boleh, silakan Mbak. Ya. Ini menarik nih. Permisi ya. Ya, silakan. Jadi untuk keluarga ya. Betul. Untuk perempuan ada. Yang laki-lakinya juga ada, yang jadi kita salimbit ini yang untuk laki-laki dewasanya. Nah, ini yang perempuannya, ibunya. Nah, jadi nanti dikapelin sehingga menjadi betul dikapel gitu ini ya. Langsung belinya langsung sepaket sama langsung. Bisa sepaket, bisa juga satuan. Kita tidak menutup kemungkinan untuk satuan juga. Jadi kita bebaskan. Betul. Betul. Dan ini 100% bahannya lokal dari pabrik juga dari lokal. Apa katun? Ini satin, Pak. Satin. Ya, satin. Ini bajunya untuk anak. Ini yang untuk anaknya, betul ada juga. Nah, ini dari rayon. Dari rayon, bahannya dari rayon quality first premium. Oke. Mas Usman, terima kasih banyak. Sama-sama, Mbak. Bersama kami, mungkin dari Pak Temi ada anjuran-anjuran para pengusaha UMKM ini di Indonesia seperti apa? Ini, Mas. Jaga kepercayaan investor, makin terus berkembang, dan tularkan ilmunya ke pengusaha-pengusaha di sekitar Tasikmalaya, sehingga Mas bisa menjadi inspirasi untuk mereka dan bisa maju bersama. Dari kami itu sih. Jadi kami senang kalau ternyata yang kita dampingi dapat bermanfaat bagi
pengusaha-pengusaha lokal Tasikmalaya dan bisa berkembang nanti lebih besar lagi. Ya. Gitu. Terima kasih Pak Temi. Terima kasih banyak Mas. Sama-sama Mbak, terima kasih. Amin, amin. Semakin dilancarkan semua urusan. Amin, terima kasih banyak. Saya juga terima kasih Pak Temi sudah sama-sama, berkenan berbincang dengan saya dan ngajak saya keliling di sini ketemu sama pengusaha-pengusaha Amin. seperti Mas Usman. Saya sepertinya tertarik dan terinspirasi ya untuk menjadi pengusaha juga. Amin, amin. Terima kasih. Kita lanjut lagi jalan-jalan ke sana. Oke. Sementara itu Polda NTB buka posko pengaduan korban pelecehan seksual IWAS alias Agus. Korban yang sudah melapor kini mencapai 15 orang, 2 diantaranya masih berstatus anak. Viralnya kasus pelecehan yang diduga dilakukan IWS alias Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat membuat Polda NTB membuka posko pengaduan. Posko pengaduan dibuka seiring dengan terus bertambahnya korban kasus ini yang melapor. Ada hotline-nya, silakan masyarakat yang mengetahui ataupun yang menjadi korban ataupun yang mengetahui terjadinya peristiwa yang dilakukan oleh pelaku, baik itu terhadap orang-orang lain yang belum melapor kepada KDD maupun kita, silakan melapor ke hotline kami 0811 388 30666. Data Komisi Disabilitas Daerah atau KDD Provinsi NTB menyebutkan hingga saat ini sudah ada 15 korban yang melapor. 2 diantaranya masih berstatus anak. Hingga saat ini penyidik Ditreskrimum Polda NTB telah meminta keterangan 8 orang saksi dan memeriksa 4 orang korban. Iya, tadi kalau kemarin kan 13. Ini hari ini ada tambahan 2 yang menyampaikan ke KDD. Tapi kita menginginkan sebenarnya kan dari korban-korban itu mau untuk melapor gitu ya, mau di BAP gitu, bukan sekedar melapor ke kita. Rencananya dalam waktu dekat polisi akan melimpahkan kasus ini ke Kejaksaan untuk segera disidangkan. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, DPP Partai Perindo turun tangan membantu warga korban erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di posko pengungsian di Desa Eputobi dan Desa Watotika Ile, Kabupaten Flores Timur. Bantuan berupa sembako dan kebutuhan sehari-hari diserahkan langsung untuk meringankan beban para warga korban yang terdampak. Sebagai bukti nyata kepedulian sosial di tengah masyarakat, DPP Partai Perindo turun tangan memberikan bantuan kepada warga yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Bantuan berupa sembako, air bersih, dan kebutuhan sehari-hari diserahkan di posko pengungsian Desa Eputobi dan pengungsi mandiri di Desa Watotika Ile oleh Ketua DPP Partai Perindo Bidang Sosial dan Kebencanaan Sri Gusni Febriasari bersama Ketua DPD Perindo serta para anggota DPRD Kabupaten Flores Timur. Ada telur juga karena makanan pokok salah satunya protein yang tetap dibutuhkan oleh para pengungsi agar tetap sehat. Jadi hari ini kita juga memberikan sebanyak 30 kerat atau 180 papan telur ayam kepada para pengungsi di sini. Hari ini air bersih juga diberikan. Berapa tangki, Pak? Air bersih satu hari 24 drum. Selama 7 hari. Selama 1 minggu ya? Ya, selama 1 minggu. Aksi sosial yang merupakan tindak lanjut dari instruksi langsung Ketua Umum DPP Partai Perindo, Angela Tanusudibyo ini, mendapatkan apresiasi dan disambut bahagia dengan tangan terbuka oleh para pengungsi dan warga korban yang terdampak. Kami merasa senang, senang. Kami mengungsi dari semua desa, ada 7 desa yang mengungsi. Jadi hari ini juga kami merasa senang karena kami diberi bantuan oleh Partai Perindo. Total pengungsi yang berada di 6 titik posko pengungsian kurang lebih mencapai 12.575 jiwa dan masih bertahan di pengungsian karena Gunung Lewotobi laki-laki masih berstatus awas. Dari Kabupaten Flores Timur, NTT, Joni Nura, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Harvey Muiz, terdakwa kasus dugaan korupsi tata kelola niaga Komunitas Timah, hari menjalani sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta.
bahwa keterangan-keterangan yang telah terjadi, fakta persidangan telah diberikan. Persidangan dengan agenda pembacaan tuntutan Harvey Muiz seharusnya digelar pada Jumat 6 Desember lalu, namun ditunda karena berkas tuntutan jaksa belum siap. Sebelumnya, jaksa mendakwa Harvey melakukan tindak pidana korupsi dalam tata niaga timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah periode 2015 hingga 2022. Suami artis Sandra Dewi itu juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan menyatakan Harvey Muiz CS menyebabkan kerugian negara sebesar 300 triliun rupiah. Izin dilanjutkan majelis. Ya, silakan. Sebelumnya kasus korupsi komoditas timah telah menjerat sebanyak 22 tersangka. Kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi tersebut bernilai fantastis 300 triliun rupiah dan melibatkan suami Sandra Dewi, Harvey Muiz. Kasus korupsi tata niaga komoditas timah menjadi perhatian publik. Tak hanya melibatkan nama-nama yang dikenal sebagai publik figur, namun yang mencengangkan adalah nilai korupsi yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Hingga kini, Kejaksaan Agung telah menjerat 22 orang tersangka, termasuk Crazy Rich, Helena Lim, dan suami publik figur, Sandra Dewi, Harvey Muiz. Jaksa penuntut umum mendakwa Harvey Muiz telah melakukan tindakan pidana pencucian uang dengan menerima uang sebesar 420 miliar rupiah dari hasil tindakan pidana korupsi. Suami Sandra Dewi ini dijerat pasal 2 ayat 1 dan 3 junto, pasal 18 Undang-Undang Tipikor dan pasal 55 ke 1 KUHP. Sejumlah aset Harvey juga telah disita termasuk mobil mewah dan barang berharga dari sejumlah apartemen. Selain itu, istri Harvey, Sandra Dewi, juga beberapa kali diperiksa terkait asal-usul aset dan dugaan TPPU yang menjerat suaminya. Sementara itu, Polda NTB buka posko pengaduan korban pelecehan seksual IWAS alias Agus. Korban yang sudah melapor kini mencapai 15 orang, 2 diantaranya masih berstatus anak. Viralnya kasus pelecehan yang diduga dilakukan IWS alias Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat membuat Polda NTB membuka posko pengaduan. Posko pengaduan dibuka seiring dengan terus bertambahnya korban kasus ini yang melapor. Ada hotline-nya, silakan masyarakat yang mengetahui ataupun yang menjadi korban ataupun yang mengetahui terjadinya peristiwa yang dilakukan oleh pelaku, baik itu terhadap orang-orang lain yang belum melapor kepada KDD maupun kita, silakan melapor ke hotline kami 0811 388 30666. Data Komisi Disabilitas Daerah atau KDD Provinsi NTB menyebutkan hingga saat ini sudah ada 15 korban yang melapor. 2 diantaranya masih berstatus anak. Hingga saat ini penyidik di Treskrimum Polda NTB telah meminta keterangan 8 orang saksi dan memeriksa 4 orang korban. Iya, tadi kalau kemarin kan 13. Ini hari ini ada tambahan 2 yang menyampaikan ke KDD. Tapi kita menginginkan sebenarnya kan dari korban-korban itu mau untuk melapor gitu ya, mau di BAP gitu, bukan sekedar melapor ke kita. Rencananya dalam waktu dekat polisi akan melimpahkan kasus ini ke Kejaksaan untuk segera disidangkan. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di iNews Sore pemirsa. Timnas Indonesia terus mematangkan persiapan mereka menjelang laga perdana Grup B ASEAN Cup 2024 melawan Myanmar. Indonesia terus mematangkan persiapan mereka menjelang laga perdana Grup B ASEAN Cup 2024 melawan Myanmar yang digelar pada 9 Desember. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong mengakui bahwa laga melawan Myanmar yang diperkuat oleh pemain Timnas senior akan menjadi tantangan berat bagi skuad Garuda yang diisi pemain muda. Namun pelatih asal Korea Selatan itu tetap optimistis dan menegaskan pentingnya persiapan yang matang. 미얀마 팀은 일단 승인 대표팀이 나오니까 아무래도 우리보다 더 좋은 팀이지 않을까 조심스럽게 생각하고 있고 그렇지만 우리가 조직이나 모든 것을 잘 만들어서 나가면
승산은 분명히 있을 것이다 생각한다고. Sinteyong juga mengungkapkan bahwa daftar 24 pemain yang dibawa ke turnamen ini sudah final. Namun ia masih mencari susunan terbaik untuk starting 11 yang akan tampil pada pertandingan pembuka. Dengan semangat dan persiapan yang matang, timnas Indonesia berharap dapat mengawali langkah di ASEAN Cup 2024 dengan hasil yang positif. Sementara timnas Indonesia wajib waspada. Myanmar diprediksi akan menurunkan formasi 4-4-2 dan mencoba menguasai lini tengah. Meski tidak diunggulkan di AFF, Myanmar tetap menjadi salah satu tim yang harus diwaspadai. Di bawah pelatih Myo Laing Win, dipastikan Myanmar akan tampil agresif dengan kekuatan penuh. Diprediksi Myanmar menggunakan formasi 4-4-2. Penjaga gawang San Sat Naing menjadi andalan. Di belakang ada Nanda Kiau, Hen Pyo, Tet Hen So, dan Ye Lin Tet. Di tengah ada 4 pemain berpengalaman yang bisa mengalirkan bola. Maung Maung Luin, Luin Moe Aung, Oakar Naing, San Paing. Kemudian di depan ada 2 pemain tajam, Win Naing Tun dan Aung Kaung Man. Sementara Sinteyong diprediksi menggunakan 3-4-3. Cahya Supriyadi kemungkinan diandalkan menjaga gawang Garuda. Di belakang 3 bek sejajar diturunkan, yakni Kakang, Ferrari, dan Kadek Arel. Kemudian di tengah 2 pemain senior Asnawi dan Pratama Arhan akan menyokong pergerakan Raihan Hanan dan Arhan Fikri. Sementara di depan, 3 pemain Marcelino Ferdinand, Hoki Caraka, dan Ronaldo Kuateh diharapkan mencetak gol untuk mematikan lawan. Kepastian formasi timnas tentu menunggu keputusan Sinteyong. Apapun formasinya, semoga saja racikan ini bisa membawa juara Indonesia di AFF kali ini. Sejumlah pertemuan melawan Myanmar, Indonesia mendominasi kemenangan. Salah satunya saat pertandingan persahabatan tahun 2021. Dengan materi pemain yang banyak berbeda dibanding sekarang, timnas Indonesia mengawali gol dari Kambuaya. Kemudian Irfan Jaya, lalu Witan Sulaiman, dan gol penalti Ezra Walian. Indonesia hanya kebobolan 1 gol saat itu dengan skor akhir kemenangan Indonesia 4-1 dari Myanmar. Dan kali ini Indonesia berpeluang besar untuk bisa menapaki hati-hati blowing. Sementara itu Indonesia dan Myanmar juga kerap bertemu di SEA Games tahun 2019. Myanmar bisa mencetak 2 gol. Hati-hati Nadio, Mas Nadio tadi. Kode ya, memberikan kode. Selama kejuaraan AFF digelar, timnas Indonesia belum pernah merasakan gelar juara. Indonesia sudah mencapai final 6 kali dan menelan sejumlah kekalahan yang menyakitkan di babak final. Di turnamen AFF, Indonesia dikenal sebagai raja tanpa trofi. Bagaimana tidak, skuad Garuda sejauh ini selalu terhenti di babak final dan belum pernah mencicipi trofi kejuaraan se-Asia Tenggara tersebut. Setidaknya Indonesia sudah 6 kali melaju ke final. Mundur ke belakang saat timnas Indonesia melaju hingga final AFF yang waktu itu dikenal dengan Tiger Cup tahun 2000. Bertemu Thailand, Gendut Doni dan kawan-kawan kalah telak 4-1. Peristiwa serupa juga terjadi di final 2002. Indonesia kembali bertemu Thailand. Mungkin ini salah satu kekalahan paling menyakitkan. Di pertandingan ini Indonesia tampil Spartan dan menampilkan permainan menyulitkan Thailand hingga memaksa skor menjadi 2-2. Namun sayang, di babak penalti, Garuda kembali tertunduk lesu. Indonesia kalah penalti 2-4. Final AFF 2010 juga tak kalah menyesakan. Tampil dengan jumlah gol di atas rata-rata dari babak grup hingga final. Di luar dugaan, Indonesia justru kalah dari Malaysia di final AFF 2010.
Raihan runner-up lagi-lagi terjadi di tahun 2016. Sempat mengundang optimis menang di leg pertama dengan skor 2-1 dari Thailand. Indonesia malah menyerah di kandang Thailand dengan skor 2-0. Boa Salosa dan kawan-kawan saat itu kalah di final dengan agregat 3-2. Witan Sulaiman, Kak Buaya syuting. Alhamdulillah, gol yang sangat cantik diberikan dari Thailand memang seperti batu penghalang bagi Indonesia di final AFF. Tahun 2020, pelatih Shin Tae-yong menutup pertandingan AFF 2020 dengan skor 2-2 di leg kedua dari Thailand. Hasil imbang ini membuat tim Merah Putih harus puas finish lagi-lagi sebagai runner-up. Thailand kembali menjuarai AFF 2020 setelah menang 6-2. Kali ini, meski Indonesia menjadi satu-satunya tim Asia Tenggara yang bersaing di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia putaran ketiga, namun di AFF Cup 2024, Shin Tae-yong mengandalkan pemain-pemain U22. Semoga saja kutukan runner-up terhapus di AFF tahun ini. Inilah waktunya Indonesia juara. Menghadapi Myanmar, timnas Indonesia menurunkan kolaborasi pemain muda dan juga senior. Sementara Myanmar akan menurunkan pemain-pemain yang berpengalaman. Selain didominasi pemain-pemain U22, timnas Indonesia juga diperkuat pemain berpengalaman di level senior. Berikut 4 pemain timnas Indonesia yang diandalkan di AFF 2024. 1. Asnawi Mangku Alam. Jelas semua mengenal Asnawi yang turut berkontribusi untuk timnas senior di berbagai ajang termasuk SEA Games, kejuaraan AFF, Piala Asia hingga kualifikasi Piala Dunia. Tusukan pergerakan pemain Port FC ini berpeluang mengobrak-ngabrik pertahanan lawan. 2. Pratama Arhan. Sosok kunci di tim senior yang dilatih Shin Tae-yong. Lemparan ke dalamnya selalu bisa diandalkan ketika timnas butuh senjata mematikan. 3. Rafael Strike. Sempat diragukan tampil di AFF, Strike akhirnya dilepas klubnya Brisbane Roar dari Australia. Pengalaman bermain di klub-klub Eropa dan membela timnas senior membuatnya sangat dibutuhkan di lini serang. Namun Myanmar juga bukan tim yang bisa diremehkan. Setidaknya ada 3 pemain mereka yang sangat berbahaya. Skuad Garuda harus waspada dengan Maung Maung Luin, penyerang sayap yang telah membela 75 kali di tim nasional Myanmar. Dia telah mencetak 12 gol dan saat ini membela Lamphun Warriors di Thailand. Ada juga Luin Moe Aung, gelandang serang energik yang telah 34 kali membela Myanmar. Saat ini, dia bermain kompetitif di Rayong FC di Liga Thailand. Ada juga Win Naing Tun, penyerang berpengalaman yang telah membela Myanmar hingga 33 kali. Ketajamannya di Chiang Rai United di Liga Thailand juga wajib diwaspadai. Jadi, jangan lengah timnas Indonesia.